Fatih berkata, nih. Nah, setelah kalimat ini kan kutipan langsung nih. Ini harus huruf besar ya, teman-teman. Fatih berkata, misalnya apa nih? Ayah pergi ke pasar. Nah, ini diakhiri titik, baru kutipan. Titik baru tanda petik. Terus, kalau misalnya ada kata lagi nih. Ayah, ini A-nya gede ya, A. Ayah pergi ke pasar. Koma. Nah, kalau koma gini, artinya masih ada kalimat lanjutan. Kalau yang ini nih, ini benar mana ya? Nah, ini kan titik nih. Artinya dia udah selesai nih kalimatnya. Sedangkan kalau koma, ini artinya masih ada kalimat lanjutan. Dan tulisan kata, misalnya kata Fatih, K-nya ini tuh hurufnya non kapital ya. Ini non kapital. Non kapital. Huruf K ini non kapital. Nah, kayak gini. Jadi bedain ya, kalau misalnya akhirnya titik, nanti hurufnya jadi kapital. Kalau akhirnya koma, jadi katanya non kapital. Lanjut, kalau misalnya ada kayak gini nih. Ada di sebelah kiri aja ya, sebelah kanan aja. Oh, ini teman-teman boleh sambil nyatet kok, karena ini bakal sistematis gitu catatannya. Nah, iya. Misalnya ada kata lagi nih. A-nya huruf kapital. Ayah pergi. Ayah pergi. Pergi kemana nih, kan belum tahu ya. Ayah pergi kata Fatih. Terus lanjutannya ke pasar. Nah, kata setelah lanjutan ini kecil. Ini kayaknya non kapital. Non kap aja ya biar cepet ya. Ke pasar. Nah, gini. Jadi ayah pergi, kan ini koma nih. Ini koma nih. Terus ke pasar, K-nya jadi non kapital. Nah, begitu. Lanjut. Sekarang mengenai huruf kapital lagi. Nah, huruf kapital yang ketiga digunakan untuk nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Kayak gimana nih maksudnya kata ganti untuk Tuhan, agama, kitab suci? Nah, kalau agama kalian tahu lah ya, misalnya ada kalimat nih, tik, terus ada agama. Nah, ini nulisnya huruf besar ya, I. Misalnya Islam. Walaupun dia ada di tengah kalimat, tetap huruf besar. Terus ada lagi Katolik, Buddha. Nah, lanjut. Kitab. Kalau kitab misalnya kayak gimana contohnya? Ini ada lagi nih, tik ada di sebuah tengah kalimat. Kitab Injil. Ya, Injil. Atau Tripitaka kalau di agama Buddha. Ini Al-Quran, Injil. Nah, tapi bedanya nih, Islam kan I-nya gede. Tapi kalau penganutnya, misal kayak Muslim, ini M-nya kecil ya, bukan M-nya gede. Muslim, Nasrani. Nah, karena dia penganut, dia non kapital. Terus, kata ganti Tuhan tuh gini contohnya. Nah, ini kata ganti Tuhan. Misalnya, Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini
A-T-Y-M-E itu semuanya huruf besar. Walaupun kalau yang, ini kan kalau di tengah kalimat harusnya non-kapital kan, si Y ini. Pokoknya kalau kata ganti Tuhan, ini adalah huruf besar. Terus misalnya ada lagi contoh. Ada yang bisa nebak ini kayak gimana contohnya? Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, gitu misalnya. Nah, terus sekalian nih kita belajar tentang penyambungan huruf. Kalau ada kata Maha plus kata dasar, ini nanti jadinya tuh disambung ya. Misal apa? Maha besar, Maha kasih, mahasiswa. Nah, karena dia maha plus kata dasar. Kata dasar tuh ini contohnya besar, kasih, siswa, esa, maha esa. Namun, kalau misalnya maha tapi ditambah kata berimbuhan, maha plus kata berimbuhan, nah kalau kayak gini itu dipisah. Misalnya ada maha, oh ya ini contoh ya gini, contoh maha penguasa, maha penyayang. Kan ini harusnya kuasa ya, tapi dia ditambahin imbuhan pe, yaudah jadi dipisah. Penyayang. Nah, gini ya. Lanjut. Sekarang huruf kapital itu digunakan, poin keempat, digunakan untuk nama hari raya, bulan, tahun, dan peristiwa sejarah. Ini yang anak IPS pasti lebih paham ya peristiwa sejarah apa aja. Jadi bakal lebih mudah untuk mengidentifikasi dia pakai huruf kapital atau enggak. Misalnya apa aja nih? Ada di sebuah kalimat. Terus kita tulis hari ya. Oh ya, kurang hari. Nah ya. Misalnya ada di sebuah kalimat. Terus hari Kamis misalnya. Terus kalau contohnya lagi bulan, terus ada lagi tahun, nah kalau peristiwa sejarah contohnya kayak gimana nih? Ada yang mau ngasih contoh nih peristiwa sejarah apa aja? Silakan yang mau ngasih contoh. Peristiwa sejarah apa aja boleh? Contohnya ini ya, misalnya ada konferensi Buddha Bundar. Ini kan peristiwa sejarah. Perang dunia juga. Nah, dia pakai huruf besar semua, huruf kapital. Nah, lalu kalau misalnya ada kalimat gini nih. Tanggal, ini penerapannya ya, tanggal 10 November adalah nah, ini huruf kapital semua karena tadi nama bulan, hari pahlawan itu kan peristiwa sejarah. Tapi kalau yang kayak gini, ini enggak huruf ini coba tebak ini tuh salah atau benar ya? Kita baru saja
Coba teman-teman, ini salah atau benar? Kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Yang kapital HRIA. Ada yang mau jawab? Oke, ini salah ya guys. Ini salah semua. Kenapa? Karena Idul Adha itu penulisannya, coba kalian cek aja KBBI, penulisan Idul Adha itu disambung. Kayak gini nih contohnya. Misalnya ada di tengah kalimat, Hari Raya Nah, penulisan Idul Adha tuh kayak gini. Ini dia, Idul Adha. Nah, gitu. Jadi yang ini yang benar ya. Ini yang benar. Nah, lanjut. Poin selanjutnya. Huruf kapital digunakan untuk penulisan nama suku, bangsa, dan bahasa. Nah, ini yang sering ketuker. Kalau misalnya ada misalnya ada kalimat gini nih. Bahasa. Gini ya. Nah, ini yang dikasih huruf kapital itu Indonesianya aja. Ininya nggak perlu B-nya. Terus kalau misalnya ada lagi nih, suku. S-nya tetap kecil. Sedangkan dia suku Bugis ya. Sedangkan sukunya, nama sukunya baru besar. Sama juga kayak ini nih. Bangsa Indonesia aja ya. Nah, ini I-nya yang kapital, sedangkan bangsanya itu non kapital. Nah, ini sering ketuker. Kadang tuh kita nulisnya tuh kan kayak bahasa I gitu kan. Nah, itu salah ya, teman-teman. Lanjut. Oh iya. Kalau ini nih. Tapi ini menurut teman-teman salah atau benar? Ini salah atau benar? Gula Jawa. Salah ya? Salah. Oke, benar, ini salah ya. Karena gula Jawa itu menyatakan nama jenis. Kan gula tuh ada gula putih, gula Jawa, gula aren misalnya gitu ya. Nah, karena dia nama jenis, dia tidak menyatakan suku, bangsa, dan bahasa. Dia bukan suku, bangsa, dan bahasa, jadi dia J-nya harusnya yang benar itu gula. Oh ya, ini G-nya kecil ya. Gula Jawa. Lanjut ke poin selanjutnya. Nah, sekarang masih tentang huruf kapital, poin ke-7. Poin ke-6 ya tadi. Ya, poin ke-6. Huruf kapital digunakan untuk penulisan gelar yang disertai nama. Ada yang mau kasih contohnya? Gelar yang disertai nama itu kira-kira apa? Misalnya ya, gelar yang disertai nama itu dibagi jadi 4. Jadi nggak usah dihafalin, ini kayak subnya aja biar kalian gampang. Ada keturunan, keagamaan, gelar kehormatan, dan gelar akademik. Nah, kalau keturunan tuh gimana contohnya? Ini kasih panah dulu. Kalau gelar keturunan, misalnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Apalagi ya gelar keturunan? Sultan bla bla bla. Nah, kayak gitu. Lanjut. Kalau gelar keagamaan, misalnya Ustazah Emeria. Misalnya gitu ya. Nah, Ustaz atau Ustazah
Nah, lanjut gelar kehormatan. Misalnya Datu Faris Ula gitu misalnya ya. Nah, dia gelar kehormatan. Nah, jadi ditulis kapital semua. BTW Faris Ula ini ceritanya nama ya. Jadi yang dikapitalin datunya dan nama kan emang harus kapital. Kalau gelar akademik, misalnya Prof Albert Einstein misalnya gitu ya. Prof Albert aja deh. Nah, gini. Dia gelar akademik jadi pakai huruf kapital. Nah, lanjut, huruf kapital itu digunakan untuk penulisan mana ya nih? Pulpennya. Penulisan istilah geografi yang diikuti nama apa aja yuk istilah geografi kira-kira. Apa aja nih? Nama gunung, pulau, benua. Nah, gini lah contohnya. Ini kalian kayak udah tahu ya, gunung Bromo misalnya, terus pulau Seribu, benua Afrika. Ya gitu ya contohnya. Oh iya teman-teman, menurut teman-teman tulisan aku kelamaan atau enggak? Pas kok, Kak. Oke. So, takutnya kelamaan gitu loh. Terus benua Afrika. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini nih yang sering keluar di soal dan sering salah. Penulisan kapital. Oh ya, tentang nama jenis ya. Tentang nama jenis dan kekhasan. Nah, ini harus dibedakan. Nama jenis, tadi contohnya kayak gimana? Gula Jawa. Ini nama jenis. Kenapa disebut nama jenis? Karena gula Jawa itu gula tuh ada banyak. Ada gula putih, gula merah, gula aren. Apalagi nih kira-kira yang nama jenis. Misalnya ada kacang Bogor. Ini B-nya kecil, walaupun dia nama daerah Bogor, biasanya gede nih Bogor kan, tapi karena dia nama jenis, jadi B-nya non-kapital. Terus, jeruk Bali, ini juga Balinya non-kapital, karena ini jeruk Bali itu adalah nama jenis. Jeruk tuh ada banyak, nggak cuma jeruk Bali, jeruk Mandarin, jeruk Medan, itu semuanya nama daerahnya dengan huruf kecil. Ini juga misalnya Bika Ambon. Walaupun Ambon adalah nama daerah di Indonesia, tapi kalau di Bika Ambon tulisan A itu non kapital karena dia nama jenis. Kalau kekhasan, kira-kira apa nih kekhasan? Misalnya batik ya. Batik Palembang. Nah, batik ini P-nya gede ntar, P-nya kapital karena batik Palembang adalah batik khas Palembang. Gitu aja ingetnya. Kalau dia khas dari daerah itu, nah berarti dengan huruf kapital. Tari apa lagi nih? Misalnya tari Bali. Tari Bali adalah tari khas Bali kan? Berarti B-nya kapital. Terus, ini contoh lagi nih ya. Coto Makassar. Coto Makassar adalah soto khas dari Makassar. Makanya dia dengan kapital nama daerahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang nama jenis dan kekhasan? Enggak. Oke, lanjut ya. Misalnya ada nih ya. Oh ya, untuk mengingat nama jenis, enggak ada yang bukan itu. Untuk mengingat nama provinsi itu digunakan huruf kapital. Misalnya gini, D. Nah, ini semuanya dengan huruf kapital ya. Walaupun daerah itu biasanya nggak kapital, tapi karena ini nama provinsi, jadi huruf kapital. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia kapital karena dia nama
Karena dia nama provinsi. Apalagi nih kira-kira? Nah, tapi kalau misalnya dia gini nih tulisannya, daerah Tangsel. Daerahnya ini menggunakan huruf kecil karena dia bukan nama provinsi. Jadi cara ingetnya yang nama provinsi itu baru dengan huruf kapital. Kalau DKI gimana, Kak? Itu kapital juga. Daerah DKI apa sih kepanjangannya? Oh iya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, itu kapital semua. Daerah khusus ibu kota. Iya, kayak gini nih, DKI, tinggal tambahin Jakarta. Terus lanjut, kalau misalnya ada tulisan gini nih, negara. Negara Indonesia. Nah, ini juga non-kapital nih N-nya. Karena dia bukan nama provinsi. Lanjut ya. Sekarang huruf kapital digunakan untuk nama pangkat dan jabatan. Nama pangkat dan jabatan yang diikuti. Gimana nih maksudnya? Misalnya, ini dibagi jadi 4. Ada nama, ada tempat, ada instansi. Instansi itu kayak tempat bekerja gitu, kayak kantor. Dan ada sapaan. Ini kayak gimana aja nih contohnya? Misalnya ada, nih. Kok jadi biru ya? Merah aja. Misalnya ada, ini nih contohnya. Gubernur Jawa Barat. Nah, G, J, dan B-nya itu huruf kapital semua. Salah ding. Kan dia namanya. Harusnya, misalnya Gubernur Ridwan Kamil. Kalau yang orang Bandung pasti kenal kan. Yang gak orang Bandung juga kenal sih. Nah, dia huruf kapital semua. Tapi kalau misalnya di kalimat kalian nemu tiba-tiba ada kata gubernur tanpa diikuti nama, gini aja. Nah, ini non kapital ya. Kalau nggak ada namanya. Nah, lanjut kalau di tempat, misalnya tadi gubernur Jawa Barat. Ya, hurufnya kapital semua. Walaupun biasanya kalau gubernur aja, kata gubernur aja, itu tuh non kapital. Tapi kalau diikuti oleh pangkat dan jabatan, itu dengan kapital. Lanjut, di instansi. Contoh instansi kayak gimana nih misalnya? Ada yang mau ngasih contoh? Instansi itu kayak gimana? Misalnya gubernur Bank Dunia. Nah, ini kan Bank Dunia tuh nama instansi atau kantor ya. Nah, akhirnya dia menggunakan huruf kapital. Kalau untuk sapaan, misalnya kayak gini nih. Pak. Nah, Pak Gubernur. Ini sapaan. Jadi, P-nya gede, G-nya gede juga. Kenapa perlu aku kasih tahu tentang sapaan-sapaan ini? Misalnya ada kayak gini ya. Misalnya ada kata Nina akan menjadi menteri. Nah, ini salah ya teman-teman. Ini M-nya harusnya non kapital karena dia nggak diikuti dengan kata selanjutnya. Jadi harusnya ini M-nya non kapital ya. Harusnya non kapital. Karena
tidak diikuti pangkat dan jabatan. Nah, lanjut. Misalnya, kalau kayak gini, misalnya, ini samain aja ya, Nina akan menjadi menteri. Nah, ini baru kapital, karena nama menterinya diikuti dengan instansi, Menteri Perdagangan. Nah, misalnya gitu. Ini baru diikuti huruf kapital. Lanjut, kalau misalnya ada contoh. Contoh kayak gini ya. Tebak ini salah atau benar ya. Jalan tol di Papua akan diresmikan oleh Presiden. Ini salah atau benar, teman-teman? Benar. Ini benar? Oke, ini jawabannya salah ya. Ada yang tahu kenapa ini salah? P-nya gede. Ya, harusnya P pada presiden itu dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia merujuk pada nama diri. Nama diri. Sapaan. Nama diri. Nah, nama diri yang mengacu pada satu orang. Presiden cuma satu kan di Indonesia, yang nggak mungkin ada dua presiden. Karena dia nama diri yang cuma satu orang. Tunggu bentar. Ini nama diri yang cuma satu orang. Nah, dia dengan huruf kapital. Kalau tadi gubernur, dia nggak bisa G-nya gede sendiri di sini, nggak bisa. Karena dia, gubernur ada banyak di Indonesia. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Kalimantan, Sumatera. Nah, lanjut ya ke poin selanjutnya masih tentang kapital. Yaudah. Oh ya, ini kayak Zoom-nya tiba-tiba unlimited, saya tidak tahu, karena ini harusnya Zoom-nya free. Lanjut ya. Nah, jadi huruf kapital digunakan untuk penulisan nama lembaga, badan, dan nama dokumen resmi. Nama lembaga dia mau ngasih contoh kayak gimana? Nama lembaga? Misalnya. Kak, suaranya hilang. Oh, hilang ya? Tunggu bentar. Udah hilang? Ada nggak? Kecil banget, Kak. Suaranya kecil. Udah belum? Udah. Oke. Udah, Kak. Berarti dari tadi kecil ya? Iya, kayak tiba-tiba kecil. Misalnya ada nama lembaga tuh kayak gimana nih? Nama lembaga tuh beran. Misal ada MPR. Kecil lagi, Kak. Hah? Sudah belum? Udah gede belum? Belum, Kak. Masih kecil banget. Halo? Apakah udah kedengeran? Masih kecil, Kak. Masih kecil ya? Gimana ya caranya ya? Dari sini aja. Oh yaudah, boleh. Dari sini aja bikin. Aku sudah pakai 2 laptop. Masih kecil, Coba ya. Kak. Nah, udah kedengeran belum? Udah, Kak. Udah belum sekarang? Udah ya? Nah, lanjut. MPR. Misalnya MPR kan nama lembaga nih. Berarti dia gede huruf besar semua. MPR menyusun. Suaranya Cek ini salah atau benar, teman-teman? Menyusun undang-undang. Ini salah Ini atau salah benar? atau benar? Atau benar? Undang-undang. Yang suaranya menggema.
Ayo, Ayo, nggak apa-apa nggak salah. apa-apa salah. Justru kalau Justru kalau kalian kalian salah, salah, kalian akan ingat ke ingat depannya bahwa harus benar. benar. Ini salah Ini atau salah benar atau undang-undang? Kema, Kak. Undang-undangnya Maaf, bukannya Kak. gede, Kak. Ada yang mau Ada yang jawab? mau jawab? Dia suaranya kan gemar. Oh, ini belum gue matiin. Kak. Halo. Ini kira-kira salah atau benar undang-undangnya? Undang-undangnya gede apa? Bukannya gede, Kak. Jadi, Harusnya gede. salah ya teman-teman. Ini udah benar. Kalau gede itu singkatannya. Misalnya, gini. Ini baru gede. Dan undang-undang itu bisa gede kalau tulisannya tuh kayak gini. Nah, dia bisa gede kalau tulisannya kayak gini nih. Undang-undang lengkap. Karena dia dokumen resmi ya. Ini contoh untuk dokumen resmi. Tahun 1945. Nah, dia dokumen resmi jadi baru huruf kapital awalannya. Kita ada lagi nih. Contoh lagi. Ini nih. Ini udah bener belum teman-teman kira-kira? Oke, ini udah bener ya. Jadi, kan dia nama badan Amerika Serikat. Atau kalau nama lain Amerika Serikat itu apa? Ada yang tahu nama lain Amerika Serikat? AS, Kak. Gimana? AS. IS. Nama Indonesianya. Misalnya kayak Cina itu negeri tirai bambu. Amerika Serikat itu apa? USA. Iya, Amerika itu negeri Paman Sam. Kalau kalian tahu ya. Kan kalau Cina tuh negeri tirai bambu, ini negeri Paman Sam. Indonesia apa yang namanya? Oke, ada deh nama-nama kayak gini-gininya. Terus lanjut, kalau misalnya penamaan universitas. Oh iya, yang nanya di chat, aku agak susah gitu baca chatnya, jadi boleh nanya langsung ya. Langsung open mic. Misalnya ada universitas, siapa yang masuk UI? Ada nggak nih? Diam. Kamu diam. Misalnya ada Universitas Indonesia. Oke. Nah, ini penulisannya dengan huruf kapital. Tulisan singkatannya juga. Kalau misalnya penulisannya ada Universitas Diponegoro, misalnya gini ya. Universitas Diponegoro. Ini singkatannya aku salah atau benar, teman-teman? Salah atau benar? Tulisan Bener, Kak. salah ya, teman-teman. Harusnya itu yang benar. Ini salah. Terus sama D-nya aja ya, Kak. Iya, harusnya gini nih. Undip. Kenapa UI dia U-nya gede, I-nya gede, sedangkan Undip cuma U-nya aja yang gede? Karena UI kan dia mewakili satu kata. Universitas mewakili U, Indonesia mewakili I. Sedangkan Undip, universitasnya itu ada di UN. Dan dip-nya itu baru di Ponegoro. Jadi dia satu huruf tidak mewakili satu kata. Jadi yang benar itu adalah yang ini. Kalau dia katanya tidak mewakili satu kata, akhirnya yang benar adalah yang kayak gini, Undip. Misal lagi tadi ITB. ITB kan Institut Teknologi Bandung. I-nya mewakili institut, teknologinya mewakili T, dan Bandungnya mewakili B. Jadi yang benar itu ITB. Ini ITB benar. Misalnya ada lagi Unpad. Unpad ya, Universitas Pajajaran. Yang benar adalah Unpad, bukan Unpad. Kalau Unpad, ini salah. Nah, gitu ya. Lanjut, kita bahas tentang, masih tentang huruf kapital lagi, sub selanjutnya. Itu tentang
huruf kapital dalam penggunaan judul, kecuali kata, oh iya, ini gini, kecuali kata penghubung yang tidak di depan. Misalnya, gini, ada kata dari misalnya ada judul dari Anissa ke Jalan Bunga. Di sini kata penghubungnya tuh apa aja, guys? Kata penghubung. Dari dan ke kan, ada 2 kata penghubung. Nah, kalau kalian identifikasi, D-nya ini huruf kapital. D-nya huruf kapital. Sedangkan ke-nya itu non-kapital. Kenapa bisa gini? Ya, pokoknya kalau di judul, penulisan judul, kalau kata penghubungnya ada di depan, di awal kalimat, dia menggunakan huruf kapital. Tapi, kalau kata penghubungnya ada di tengah kalimat, dia non-kapital. Salah lagi. Ada contoh lagi ya nih. Nah, misalnya ada ini nih. Yang itu kata penghubung kan? Tapi kalau di awal kalimat, dia tetap huruf besar. Yang terlupakan dan yang terkenang. Lagi ya. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Tapi kalau yang nggak mau bertanya, boleh di-mute dulu ya. Yang terlupakan dan yang terkenang, misalnya kayak gini. Nah, dia walaupun dia kata penghubung, tapi dia dengan kapital. Karena ada di awal kalimat. Nah, kalau yang di sini, kenapa dia juga kapital? Kira-kira ada yang tahu? Karena yang di sini tuh bukan penghubung. Dia bukan konjungsi. Dia bukan penghubung. Ini kayak sebutan tadi loh, yang esa, misalnya kayak gitu. Nah, jadi yang di sini bukan penghubung, jadi Y-nya tetap kapital. Tetap kapital. Sedangkan dan, ini kata penghubung ya, jadi ini non-kapital. Lanjut, misalnya ada contoh lagi. Rumah yang terlarang. Nah, rumah yang terlarang, ini Y-nya, kan ini dia kata penghubung nih. Ya udah, akhirnya dia non-kapital. Lanjut. Huruf kapital digunakan dalam, oh ya, ini subjudulnya ada berapa lagi ya nih? Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Oke? Lanjut. Nomor 11. Huruf kapital digunakan untuk nama orang, termasuk julukan. Misalnya kayak gimana nih? Ada yang mau ngasih contoh? Misalnya kayak gini. Bayu misalnya nama lengkapnya siapa ya? Bayu Ardiansyah, misalnya gitu ya. Bayu Ardiansyah. Nah, misalnya dia gelarnya itu sarjana teknik. Nah, ini nama orangnya kayak gini nih. Dia jadi huruf besar. Tapi,
kalau dia ditulis dengan bin, soalnya dia udah meninggal nih, ditulis dengan bin atau binti. Bentar ya, ini ada yang mau masuk. Aku admit dulu. Bin, binti, terus apa lagi nih? Van, kalau dia keturunan luar. Iya, boleh. Kursi dulu. Van apa misalnya? Van der Koek, dia misalnya dari Belanda ya. Nah, dia non-kapital. Ini tulisan non-kapital. Lanjut. Sekarang dalam singkatan, gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital digunakan dalam singkatan, gelar, pangkat, dan sapaan. Nah, kalau ini aku kayaknya nggak usah jelasin panjang lebar, karena kalian udah tahu ya, misalnya ada sarjana hukum, SH, terus sarjana teknik, magister ekonomi, terus ada magister, atau enggak sarjana kedokteran. Nah, kayak gini ya. Dia huruf kapital digunakan dalam penulisan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Sekarang lanjut. Poin selanjutnya. 2 poin lagi kita selesai. Yeay. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, yang ke-13, itu huruf kapital digunakan untuk hubungan kekerabatan yang digunakan untuk penyapaan atau pengacuan. Ada yang mau ngasih contoh nih, hubungan kekerabatan tuh kayak gimana? Misalnya, dalam satu kalimat ada tulisan gini nih. Dari mana? Kayak gini. Dari mana, Om? Nah, walaupun Om ini adalah harusnya dia tuh non-kapital kalau di tengah kalimat, tapi karena dia menyatakan hubungan kekerabatan, jadi O-nya ini kapital. Ini apaan? Misalnya dari mana Om? Tanya Adele, misalnya gitu ya. Dari mana Om? Tanya Adele. Titik. Oh iya, nah tanya Adele, biar lebih paham nih, gini ya. Tanya Adele kepada Om-nya. Nah, Om di sini hurufnya non-kapital O-nya. Oke, kalian bisa bedain nggak nih, kira-kira? Dari mana Om? Dia pakai kapital, karena dia sapaan, sedangkan kalau tulisannya lanjutan ada tanya Adele kepada Om-nya, dia non-kapital Om-nya. Lanjut, misalnya ada kata gini nih. Saya akan menemui di rumah saya. Nah, ini saudaranya dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia sapaan. Dan kalau misalnya ada kata ini nih, Anda, dia juga dengan kapital A-nya, Andanya, walaupun ada di tengah kalimat. Jadi saudara Anda itu kapital, huruf depannya. Oh iya, ternyata, oh iya, ada satu lagi nih. Ini terakhir banget, guys. Pokoknya huruf kapital itu digunakan untuk nama judul, lembaga, Misalnya gimana? Misalnya gini. Kira-kira ini salah atau benar? Coba ya. Ini nama judulnya ceritanya. Nah, misalnya gini judulnya.
Pernak-pernik. M-nya apa ya? Pernak-pernik mutiara, misalnya gitu ya. Coba teman-teman, ini salah atau benar? Ada yang mau jawab? Salah. Salah kayaknya. Salah yang mana? Yang stripnya nggak sih? Stripnya benar ya, ini ngomongin huruf kapital ya. Kapitalnya salah atau benar? Yang P-nya. P-nya. Harusnya gimana? Yang pernik harusnya kecil P-nya. Oke, benar. Jadi harusnya itu pernak-pernik, karena dia sebutannya itu nggak sama, jadi harusnya perniknya itu kecil. Kalau mutiaranya benar ya, gede. Nah, gini. Contohnya gimana nih kalau yang huruf kata ulang itu sama? Misalnya, bulir. Nah, misalnya gini, ada judulnya itu bulir jagung. Nah, karena ini kata ulang, maksudnya dia itu sama semua katanya. Ini bulir jagung. Nah, akhirnya dia menggunakan huruf kapital semua. Sedangkan pernak-pernik tadi nggak sama. Misalnya tadi, ini ada lagi nih, kira-kira benar atau salah? Misalnya gini ya. Kupu. Ini benar atau salah? Salah. Indahnya salah. Bukan. Ini benar ya, jadi ini benar. Benar. Karena kupu-kupu dia ulang, kata ulang, terus indahnya kayak gitu. Lanjut. Bentar. Kalau kupu-kupu, maaf. Kalau bulir-bulir, bulir kan satu kata ya, bulir. Jadi dia benar, ini benar kalau dia B-nya kapital dan B-nya kapital. Tapi kalau kupu-kupu, ini salah ya teman-teman. Ini salah karena harusnya itu kayak gini nih. Kupu. Karena kupu-kupu ini kan nggak bisa kalian sebut kupu. Nggak bisa gitu doang. Harus kupu-kupu tuh harus berbarengan. Jadinya dia termasuk dalam satu kesatuan. Jadi kapitalnya satu aja, K yang di pertama. Jadi yang benar ini kupu-kupu yang, misalnya kalau yang kata ulang lagi apa lagi ya selain kupu-kupu? Nah, ini yang benar ya. Kura-kura. Nah, iya, kura-kura. Misalnya kura-kura. Jadi ini kapitalnya itu cuma di huruf yang pertama aja. Karena dia nggak bisa kura doang. Akhirnya dia harus kapital berbarengan. Kura-kura yang lucu, misalnya gitu ya. Kalau lumba-lumba juga sama ya, Kak? Lumba-lumba, kan dia boleh nggak sih lumba-lumba? Coba ntar aku cek lagi ya lumba-lumba itu boleh atau enggak. Menurut kalian lumba-lumba itu boleh digabung atau kalau dipisah aja lumba itu ada maknanya? Kayaknya lumba-lumba harus digabung ya. Jadi lumba-lumba itu juga penulisannya kayak gini. Cuma di huruf pertama aja. Yang pertama aja. Lanjut. Misalnya ini nih. Ada satu lagi. Ini kira-kira salah atau benar? Ini dalam judul buku juga ya. Ini kira-kira salah atau benar? Yang ini, mencari-cari jawaban. Benar. Oke, ini benar ya. Oke, teman-teman. Udah selesai. Ada yang mau ditanya ini? Tentang slide sebelumnya? Ada, Kak.
Yang mana nih? Kalau misal kayak gini, Bandung adalah kota hujan. Itu kota hujan kah sama hanya besar atau enggak? Besar. Kalau tuh dalam judul, itu besar semua. Tadi Bandung. Kalau dalam kalimat, Kalau dalam kalimat, kayak gini ya, misalnya dalam kalimat. Bandung adalah, kalau kota hujan itu berarti nama, kayak nama lain sebuah daerah gitu ya. Misalnya kayak negeri Paman Sam. Jadi, dia tetap kapital kota hujannya. Dia nama lain kota Bogor kan. Nah, jadi kayak gini. Oh iya, akan ada kuis ya. Ada kuis nggak sih? Nanti ada soal ya? Iya, nanti ada soal di grup. Pakai quizzes untuk merefresh kalian. Oh iya, nanti aku kasih rangkuman tentang huruf kapital. Tapi rangkumannya nggak selengkap ini sih, tapi mencakup huruf kapital juga. Tapi contoh-contohnya nggak sebanyak ini. Ada yang mau ditanya lagi? Yang mau tanya langsung open mic aja ya. Oke, kalau nggak ada, aku stop share ya. Oke, jadi teman-teman gimana? Ada saran untuk aku selanjutnya tentang UEBI? Oh ya, berarti kita udah belajar selama... Baca, Kak. Gimana? Penggunaan tanda baca. Mau dibaca. Oh, penggunaan tanda baca. Oke. Sebenarnya yang pertemuan ke depan aku mau coba penggunaan kata miring sih. Kata miring sama... Ya boleh deh tanda baca. Ntar aku cari-cari dulu. Gini deh, selanjutnya mau apa nih kira-kira pelajaran? Oh yaudah, selanjutnya mau apa nih kira-kira? Gitu. Atau nggak nanti kita bikin kolom apa? Polling. Kayak polling di Instagram, nanti kalian isi ya untuk selanjutnya materinya. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya. Ini dulu foto dulu, Dim. Oh ya, foto dulu ya. Boleh open mic ya, guys? Open cam, mohon. Open cam. Oke, hai guys. Ayo kita foto. Ini biar background-nya bagus. Jadi hari ini Adima ya teman-teman namanya. Oke, ayo kita foto ya. 1, 2, 3, cheese. Bella, jelek. Gak aku. Aku foto slide kedua ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kalau mau fotonya, PC aku aja. Oke. Yaudah. Udah join. Ya, terima kasih ya udah join. Semoga materi kali ini bermanfaat dan kalian bisa ngerjain kuisisnya. Semoga semoga materi ini dapat membuat kalian untuk semakin rajin menulis dan semakin rajin membaca untuk mengetahui penggunaan huruf kapital yang benar. Oke, terima kasih. Bentar dulu, Dim. Jadi besok kita nanti ada bincang online. Bincang online ini diskusinya tentang asesmen ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu asesmen bisa join. Nanti hari Minggunya kita ada bincang online sama mahasiswa Undip. Jadi kalian join aja ya. Nanti bisa tanya-tanya mengenai jurusan gitu. Oke. Jadi besok jam 10 pagi ada bincang tentang AKM. AKM itu asesmen pengganti UN. Nah, kalian boleh datang yang kelas 12 ataupun yang kelas 11, kelas 10 juga boleh, untuk tahu pengganti UN-nya tuh kayak gimana ntar soal-soalnya. Dan yang tadi hari Minggu tuh ada bincang tentang Universitas Diponegoro. Ada nggak nih yang mau masuk Undip? Ada yang masuk Undip nggak nih? Ya, mungkin ada ya, cuman malu-malu gitu untuk di sini, jadi nggak apa-apa. Simpen aja harapan kalian, tapi kalian datang ya hari Minggu untuk bincang tentang Universitas Diponegoro. Oke, dadah. Terima kasih. Aku N ya. Terima kasih, Kak. Iya.